Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Di video sebelumnya, kita sudah bahas masalah definisi fungsi massa peluang dan definisi fungsi kepadatan peluang ya. Untuk videonya bisa dilihat di link deskripsi di bawah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan teori tentang random variable alias si pengubah acak ya. Kita bakal bahas yang namanya fungsi distribusi kumulatif atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut sebagai cumulative distribution function. Kita bahas langsung ya. Saya bacakan definisi formal dari fungsi distribusi kumulatif dari bukunya Grimet dan Stirzaker yang judulnya Probability and Random Process. The distribution function of a random variable x is the function capital F from the real number to the closed interval 0, 1 given by fx is equal to v random variable x less than value f, so less than value x. Nah, kita terjemahin dulu definisinya ke dalam bahasa Indonesia nih. Fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif dari suatu pengubah acak x adalah fungsi f yang memetakan himpunan bilangan real ke interval tertutup 0, 1 dengan fx-nya adalah peluang random variable x yang lebih kecil daripada suatu nilai x. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu kan arti interval tertutup? Yang udah tahu, tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Baik, balik lagi ke definisi fungsi distribusi kumulatif. Maksud definisinya itu gini. Kita diminta menghitung akumulasi atau total nilai fungsi dari beberapa titik sampai ke titik tertentu. Misal gini, kita punya sebuah dadu. Peluang pengubah acak x sama dengan 1 atau mata dadu 1, mata dadu 2 sampai mata dadu 6 atau x sama dengan 6, peluangnya sama, yaitu 1/6. Nilai F4 adalah 4/6 karena kita menghitung peluang x kurang dari sama dengan 4, yaitu peluang x sama dengan 1 atau peluang mata dadu 1, peluang x sama dengan 2, peluang mata dadu 2, peluang x sama dengan 3, peluang mata dadu 3, dan peluang x sama dengan 4, peluang mata dadu 4. Jika dijumlah menjadi 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, hasilnya jadi 4/6. Nah, gimana? Udah ngerti kan maksud fungsi distribusi kumulatif? Yang kita bahas tadi sebenarnya berlaku hanya untuk pengubah acak diskrit. Untuk pengubah acak kontinu, cara hitungnya agak berbeda nih. Untuk fungsi kumulatif distribusi dengan pengubah acak diskrit, jumlahnya dihitung dengan menggunakan sigma. Tapi untuk yang kontinu kita menggunakan integral. Sekarang kita coba aja yuk soalnya. Ini soalnya saya ambil dari Handout Statistika UNY dari Bu Kismi Antini. Mohon izin ya Bu ya.
Soalnya gini nih, tentukan fungsi distribusi kumulatif dari fungsi massa peluang, yaitu fx adalah kombinasi x dari 2 dikalikan setengah pangkat 2 untuk x-nya 0, 1, dan 2. Untuk x-nya kurang dari 0, nilai f besar x-nya pasti 0. Untuk selang 0 sampai kurang dari 1, maka kita cukup menghitung nilai fx dengan f kecil 0. Untuk interval 1 sampai kurang dari 2, nilai fx-nya ditentukan oleh f0 dan f1. Mengapa 2 tidak diikut sertakan? Karena 2 tidak masuk ke dalam interval. Yang terakhir, untuk nilai x yang lebih besar dari 2, maka nilai f besar x-nya adalah f kecil 0, f1, dan f2. Cukup mudah bukan untuk menentukan fungsi distribusi kumulatif. Baik, tidak semua fungsi bisa digunakan sebagai fungsi distribusi kumulatif. Ada 4 syarat agar suatu fungsi bisa menjadi fungsi distribusi kumulatif. Syarat pertama, limit dari fx ketika x-nya menuju negatif tak hingga haruslah bernilai 0. Syarat kedua, limit fx ketika x-nya menuju tak hingga bernilai 1. Kemudian limit fx ditambah sesuatu, dengan sesuatunya itu adalah sangat kecil, positif sangat kecil, maka nilainya sama saja dengan fx. Dan yang terakhir, jika ada a yang kurang dari b, maka berakibat fungsi kumulatif a kurang dari fungsi kumulatif b. Sifat yang pertama ini, kalau saya terjemahkan sebagai nilai terkecil dari fungsi distribusi kumulatif adalah 0. Tapi maksimalnya harus bernilai 1. Sifat ketiga, saya terjemahkan sebagai kalau fungsi distributif ditambah sesuatu yang sangat kecil, bersifat positif, maka tidak akan berpengaruh. Nilai fx tambah h akan sama dengan fx. Kemudian syarat keempat ini, untuk menjamin bahwa nilai distribusi kumulatif harus bersifat monoton naik. Mudah dan sederhana bukan? Materi tentang fungsi distribusi kumulatif.